Shalom, selamat berjumpa lagi dengan kami dari STBI Semarang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan membahas tentang liturgi tradisional. Apa itu liturgi tradisional? Dalam Alkitab telah dijelaskan tentang jemaat mula-mula. Di Kisah Para Rasul dinyatakan bahwa jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang pengikut Tuhan Yesus ketika telah menerima Roh Kudus pada saat Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 diceritakan bahwa peristiwa itu lebih dikenal dengan Pentakosta. Setelah itu komunitas orang percaya atau pengikut Tuhan Yesus berkumpul dan murid-murid melakukan pengajaran, menyembuhkan orang sakit, saling mengasihi, baik sesama pengikut Yesus maupun dengan orang lain. Sehati sepikir, bertekun dalam doa, dan terbuka menerima orang yang percaya dari segala bangsa. Saat itu kitab Perjanjian Baru belum dikanonkan. Ibadah yang terjadi awalnya dipimpin langsung oleh murid-murid Tuhan Yesus. Lalu dibuat urutan tata ibadah sebagai aturan bagi yang memimpin ibadah. Karena murid-murid Yesus perlu regenerasi, maka terciptalah liturgi tradisional. Nah, di mana liturgi yang dibuat secara turun-temurun dari murid-murid Tuhan Yesus sampai sekarang. Istilah tradisi berasal dari bahasa Latin, tradition, yang bahasa Yunaninya menggunakan istilah paradosis. Dan ini yang terjadi atau ada di dalam kitab asli bahasa Yunani di Kisah Para Rasul tadi, yang berarti menyerahkan diri, mempersembahkan dan tindakan amal bakti. Hal ini dalam teologi didefinisikan sebagai praktek suatu pengajaran yang disampaikan dari generasi awal ke generasi berikutnya, terus menerus selama kehidupan gereja. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ada di Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima, atau bahasa Yunaninya parelafon, dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Itu tertulis di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Paulus menulis, aku berikan kepadamu, atau dari kata paredoka, yang telah saya terima, atau parelafon tadi. Lalu Paulus memberi nasihat, sebab berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran atau tradisi yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Ada di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada tradisi apostolik. Apa itu tradisi apostolik? Para teolog menyatakan bahwa pengajaran Alkitab itu adalah tradisi apostolik yang melingkupi segala sesuatu yang rasul-rasul dan para nabi telah hidupi atau telah nyatakan atau telah disaksikan, lalu dicatat di dalam kitab Perjanjian Baru. Kepada para episkop dan presbiter yang ditunjuk menggantikan, mereka yang telah melenceng dari pengajaran itu telah memisahkan diri karena mereka tidak percaya secara beda. Tradisi apostolik. Para teolog menyatakan bahwa
pengajaran Alkitab itu sebagai tradisi apostolik yang melingkupi segala sesuatu yang rasul-rasul atau para nabi-nabi telah hidupi, telah dinyatakan oleh nabi-nabi, telah disaksikan oleh nabi-nabi, lalu tercatat di dalam kitab Perjanjian Baru. Kepada para episkop dan presbiter yang ditunjuk menggantikan mereka yang telah melenceng dari pengajaran ini telah memisahkan diri karena mereka percaya secara berbeda dari gereja, dan di intern gerejalah realita fundamental tentang kesatuan Tritunggal Maha Kudus nyata. Segenap jemaat gereja hidup dalam kesatuan ikatan kasih Tritunggal Maha Kudus yang dengan tegas disampaikan Petrus, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasih, tetapi yang sekarang telah memperoleh kasih. Dari 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tradisi apostolik atau pengajaran diulang-ulang dari generasi ke generasi mulai zaman para rasul kepada penggantinya, yaitu para presbiter dan para episkop. Nah, itu sedikit informasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita mengerti banyak tentang liturgi tradisional. Shalom.